dipersembahkan oleh, didukung oleh menciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Ya, baik pemirsa, belakangan ini mata dunia internasional tertuju pada Indonesia. Bukan saja mereka menunggu siapakah presiden Indonesia berikutnya, tapi mereka juga melihat satu fenomena yang luar biasa dari negara demokrasi Indonesia ini. Bagaimana masyarakat secara sukarela menjadi relawan, people power bergerak dengan sangat luar biasa di Indonesia. Nah, ada cerita-cerita yang sangat menarik pemirsa di balik people power ini. Perjuangan yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan, ini satu hal yang harus kita apresiasi bersama. Di sini juga ada Mbak Christine Hakim, seorang artis besar, bisa dibilang besar kan Mbak? Karena sudah besar. Begitu lama berarti besar. Yang rela untuk belusukan ke pedalaman Aceh. Mbak sudah masuk ke Melaboh, Aceh Tengah dan juga Pidi. Jarang loh Mbak, artis gitu. Mau masuk-masuk begitu, daerah-daerahnya saya tahu daerah-daerah yang minimalis begitu ya. Gimana Mbak ceritanya di sana? Mungkin karena pada dasarnya saya juga senangnya belusukan ke daerah-daerah remote area ya. Karena pada saat saya membuat film dokumenter tuh mau tidak mau kita pernah ketemu juga kan ya di Morotai kan bagaimana kondisi di daerah-daerah terpencil gitu ya. Jadi dan apalagi Aceh juga itu rumah saya gitu ya istilahnya ya. Jadi walaupun jarak antara kabupaten tuh harus menempuh jarak yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang sampai 7 jam dengan kondisi jalan sebagian yang lubang-lubang besar gitu ya, tapi itulah bagian dari perjuangan. Saya kira kalau dibandingkan dengan bagaimana para pahlawan atau pejuang kita, apakah itu di zaman kolonialisme ataupun pra-kolonialisme dan juga pra-kemerdekaan, saya bilang, saya kira belum ada apa-apanya sebetulnya kita. 7-8 jam masuk ke daerah-daerah yang ya dengan kondisi infrastruktur yang sangat minim seperti itu. Dengan siapa Mbak? Ditemani siapa? Berapa orang timnya? Waktu itu kita pakai 2 mobil, bahkan mobil yang di belakang itu sempat mati di tengah jalan dan tertinggal jauh. Sementara saya sudah ditunggu untuk sebelum berbuka puasa sudah harus ada dialog dengan para relawan dan juga tim sukses daripada Jokowi JK yang berada di Aceh Tengah waktu itu ya. Jadi kita nggak bisa menunggu, jadi mereka terpaksa balik lagi karena dari Melaboh kan lewat Nagan sampai Nagan itu dan itu hutan betul-betul, mobil tuh boleh dikatakan 3 jam sekali aja belum tentu ada mobil Mbak. Ya, jadi mobil yang di belakang kembali, tapi saya harus lanjut dan ke mobil yang jadi saya dijemput di tengah-tengah di Betung Ateh namanya, di Betung Atas. Itu pun mobil yang menjemput saya sempat juga mogok. Jadi ya. Tapi alhamdulillah lah sebelum maghrib, sebelum buka puasa kita sudah sampai di tempat acara. Nginepnya gimana? Kalau mau buang air kecil bagaimana? Makannya gimana di daerah-daerah seperti itu? Untungnya sedang puasa kan. Iya. Jadi kita nggak banyak minum, jadi agak jarang harus ke tempat buang air kecil gitu ya. Jadi kita berangkat setelah sahur tuh subuh kita langsung jalan gitu ya, karena memang waktu yang memang harus kita kejar karena waktu yang terbatas tapi jarak yang jauh dan ada beberapa tempat seperti diketahui dari Aceh Pidi dari Takengon sendiri ke Aceh Pidi juga kurang lebih 6-7 jam gitu ya. Tapi jalannya lebih baik dari Takengon ke Aceh Pidi. Itu baru satu cerita ya. Tapi saya kira itu tidak terasa karena memang kembali lagi niat kita dan apalagi ya yang memotivasi itu pada saat kita melihat relawan-relawan di daerah yang luar biasa. Bahkan sampai satu hari itu ya artinya kita sebetulnya untuk merapatkan dan meluruskan barisan gitu ya. Karena buat saya dialog-dialog seperti ini juga amat penting buat pendidikan politik ke depan gitu ya. Dan saya katakan juga kepada mereka bahwa
Oke, jangka pendeknya adalah pilpres ya, tapi tidak cukup sampai di situ. Saya kira relawan tetap merapatkan barisan dan meluruskan barisan untuk mengawal Jokowi dan JK sampai jadi presiden, insya Allah nanti pada saat sudah dilantik dan sampai selesai. Karena tidak mungkin Pak Jokowi dan Pak JK itu bisa melakukan perubahan hanya berdua saja tanpa partisipasi masyarakat. Dan saya kira kita sudah melihat sendiri bagaimana tanpa dimobilisasi gitu ya, masyarakat dengan kesadaran mereka sendiri, relawan-relawan ini bergerak. Saya kira inilah sebetulnya kita sudah lama tidak mendengar gotong royong, tapi Pak Jokowi kembali lagi mengingatkan kita, inilah demokrasi kita, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kita punya demokrasi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika kan, bermacam-macam aliran tapi satu tujuan. Itu kan bermacam-macam aliran itu saja sudah demokrasi sebetulnya, tapi tetap satu tujuan. Nah ini yang, jadi kita sebetulnya tidak perlu ambil model demokrasi dari negara lain karena kita sudah punya itu. Para pendiri negeri ini sudah mempunyai visi yang luar biasa untuk membangun bangsa dan negeri ini ke depan. Tapi saya tertarik tadi, Mas Ferry, apa benar sih gerakan-gerakan ini memang tidak ada mobilisasinya? Iya. Dari partai begitu? Saya kira tidak. Dari tim ses? Begini, jadi awalnya kita melihat bahwa ini adalah dalam perspektif politik adalah sebuah gerakan volunteer kalau dalam teori politiknya. Jadi ada kerelaan orang-orang untuk membantu sebuah gerakan politik, gerakan partai. Kan tadi begitu. Tapi kita melihat ternyata memang luar biasa inisiatifnya, sebarannya, ya kan, kemudian jumlahnya, lokasinya itu beragam. Akhirnya kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa ini adalah sebuah kehendak masyarakat yang ingin Jokowi JK menjadi presiden. Jadi saya kira energi itulah yang sangat luar biasa, dan itu saya kira bagi kami partai kami kemudian harus merespon itu dengan menjadi bagian juga dari teman-teman. Nah karena, itu dia Mas Ferry. Jadi saya kira akhirnya di masyarakat ini berkembang. Jadi akhirnya Jokowi JK ini menang hasil quick count. Ini gara-gara relawan. Mesin partai bahkan dinilai kurang bergerak. Bagaimana nih? Apa memang itu strateginya? Partai agak mundur? Karena kalau melihat seperti konser-konser Salam Dua Jari ini tidak ada nih lambang-lambang partai di sana. Ya kalau kita melihatnya kan kita tidak boleh pada posisi ego kelompok. Wah ini partai, ini bukan partai. Udah, tugas partai apa? Secara administratif dia mendaftarkan. Ya kan? Nah, mendaftarkan pasangan yang kemudian cocok dengan kehendak dan pikiran masyarakat. Itulah yang saya kira kita tangkap. Nah, makanya kemudian ketika di awal-awal kita coba lihat, tidak ada logo partai. Ya kan? Karena tagline-nya kita ambil adalah Jokowi JK adalah kita. Pertama kan Jokowi adalah kita, kan gitu. Jadi kita memang satu kesengajaan, partai-partai, bendera-bendera logo partai itu semua diturunkan? Karena saya kira kita menahan, kita mau katakan bahwa tugas partai itu adalah administratif mencalonkan. Setelah itu yang memenangkan, yang mendorong keterpilihan ini adalah masyarakat. Jadi saya kira ini suatu pelajaran politik baru juga bagi kami, ya kan? Sehingga ketika teman-teman melakukan semua kegiatan, kita tidak dalam konteks kemudian kita hadir sebagai orang yang atasannya, orang yang punya nggak ada. Bahkan ketika konser teman-teman Dua Jari waktu pertama kali di Parkir Timur diadakan kan tidak boleh membawa atribut partai. Bayangkan, ya kan? Kalau kita membaca, ya kan, itu kan artinya wah kok ini kok anti partai kan gitu. Tapi karena ini sebuah gerakan yang menurut saya sesuatu yang luar biasa, menurut saya fenomenal ini. Kemudian kita telusuri, justru mereka, ya kan, mau meleburkan itu. Justru mereka teman-teman ini mengundang partai-partai itu diundang. Jadi konsepnya begitu ya, dibalik ya, bukan partai yang mengundang relawan, tapi relawan yang mengundang partai. Tidak boleh pakai atribut, tapi bukan mereka mengundang. Datang dong banyak-banyak. Ini para relawan, para
anggota partai yang lain, apa tidak protes begitu, tidak boleh menaikkan umbul-umbul partainya? Ya saya kira kalau Ketika masa berkumpul. kita membangun hubungannya tidak mendalam, ya mungkin kita hubungan kita official kita nggak mendalami. Tapi ketika kita sudah berdialog panjang, wah kita punya WhatsApp group, punya BB group, jadi enak aja semuanya. Jadi semua hal jadi enak dan itu saya luar biasa. Ya. Gimana nih, Saya bisa Mbak? tambahkan mungkin saya kira tetap memang dalam hal ini yang ditampilkan adalah bukan bendera-bendera partai atau partai-partai itu sendiri, akan tetapi partai-partai sudah sepakat untuk mengusung satu visi dan misi, yaitu memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Saya kira itu tujuan utamanya. Itu sebabnya itu yang kita harus hargai, bahwa akhirnya simbol partai itu di nomor 2 kan, ya. Ini yang nomor 1. Lalu kemudian saya kira yang tetap partai-partai itu dalam hal ini juga sangat penting sebagai umbrella, gitu ya, karena saya melihat bayangkan andai kata Ibu Megawati tidak mengusung Jokowi, pasti peta politik sekarang akan berbeda. Jadi disinilah peran penting dari Ibu Megawati, dan itu harus kita hargai dalam usianya yang sudah tidak terlalu muda, ya. Seorang ibu, tapi dia tetap berjuang, gitu ya, memperjuangkan apa yang dia yakini. Lalu kehadiran juga Pak Surya Paloh, gitu ya, sebagai ketua Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga mau dengar ini nih cerita dari Mas Painan juga Mas Dias ini nih. Bagaimana sih ini nih masanya begitu banyak ini dari dua organisasi mereka ini nih. Bagaimana menggerakkannya, dananya dari mana? Ada nggak sih dinamika misalnya sedikit tegang-tegang gitu loh dengan para pengurus dari tim SES gitu ya. Kita ingin dengar nanti ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Ya, kembali lagi pemirsa, banyak dinamika yang terjadi di balik cerita para tim relawan dari Jokowi JK ini, termasuk juga yang paling sulit ini adalah ngatur jadwalnya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi ini kita tahu begitu padat, sebentar ada di sini, sebentar ada di sana, begitu padat, dan sudah banyak dengar cerita juga bahwa seringkali nggak datang karena padatnya jadwal atau mungkin juga terlambat datang. Nah, ini para tim relawan yang harus menghadapi langsung ini nih masa yang sudah menantikan Pak Jokowi. Pak Iman punya ceritanya, gimana nih Pak Iman dinamikanya? Ya baik, memang relawan ini kan sebenarnya kan bekerja secara sukarela. Cuman memang kadang-kadang kita mengalami duka saat di lapangan kita mengadakan suatu kegiatan, kemudian telah terjadwal dan tidak jadi hadir. Nah ini sehingga para relawan ataupun masa yang sudah hadir itu agak kecewa gitu. Tetapi kita sebagai kecewanya sampai sejauh apa sih Pak? Ya, ekspresinya? ada yang mungkin marah-marah, ada yang banting kursi gitu. Sampai banting kursi? Iya. Sampai kena bantingan kursi nggak? Ya tidak. Oh enggak. tapi sampai dilempar handphone nggak? Enggak. Oh, Kita terima. Ya. Baik, terus bagaimana biasanya? Kemarahan mereka banyak yang sudah meluangkan waktu, nunggu berjam-jam, ada yang datang dari luar kota begitu ya. Wajar sekali begitu ya. Mereka ingin ketemu Pak Jokowi dan nggak ketemu. Gimana? Ya, tapi memang pada dasarnya masa ini merupakan masa yang memang betul-betul cinta terhadap suatu perubahan, yaitu Pak Jokowi JK ini. Sehingga walaupun nggak hadir gitu ya, itu pun juga akhirnya juga tetap menunggu sampai acara itu dilaksanakan. Dan kami sering sambil ngedumel nggak kalau kayak gitu? Ya, tapi nggak masalah kan itu kan. Biasa. Gimana cara ngeredamnya supaya mereka tetap adem begitu sambil menunggu Pak Jokowi? Ya, kami isi dengan hiburan, kemudian juga dengan beberapa isian lainnya. Kemudian juga kita menghadirkan yang lain gitu. Kita sering kan. Tapi kan para relawan itu nggak mau yang lain biasanya, maunya ketemunya langsung Pak Jokowi. Tapi kita kasih penjelasan, akhirnya mereka ngerti. Karena sebenarnya kan dasarnya kan mereka ini kan ingin Pak Jokowi bisa menang ya. Nah kemudian siapapun akhirnya setelah kita berikan alasan bisa nerima. Contoh misalkan
saat kita mengadakan acara kemarin yaitu doa ibu. Nah, doa ibu itu ketuanya itu perempuan Indonesia hebat, itu Ibu Rahma. Nah itu kita 3.000. Nah akhirnya kami tidak kurang akal, akhirnya kami datang ke Pak Tejo Edi, kemudian juga ke Pak Fahru Rosi. Nah beliau akhirnya menggantikan, kemudian sama Mbak Wanda Hamidah. Nah itu akhirnya ya tidak masalah gitu. Kemudian cerita yang paling saya bahkan nangis malam itu, saat saya mengadakan kegiatan yaitu untuk pertemuan 200 purnawirawan jenderal. Nah saat itu sudah dijanjikan tanggal 27. 27 itu hari libur. Purnawirawan jenderal ini pertarungan yang lumayan sengit ini untuk bisa menghadirkan dan membuat mereka mendengarkan ya? Iya, akhirnya kami ada salah satu beberapa panitia itu dari beberapa jenderal itu yang menekan saya. Pokoknya saya harus ketemu Pak Jokowi. Nah akhirnya malam 27 itu kami nunggu di rumah dinas Pak Jokowi sampai setengah 3. Setengah 3? Iya, tanggal 27 hari libur. Hanya untuk memastikan Pak Jokowi hadir, bertemu dengan para jenderal purnawirawan ini. Betul. Luar biasa. Tapi kan sebenarnya anggota relawan Bapak ini kan bukannya orang-orang yang tanpa pekerjaan, bukan orang pengangguran, orang-orang juga sibuk. Ini gimana Pak? Kok rela-relanya gitu ya? Usaha ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, nunggu sampai setengah 3 pagi hanya untuk mastiin datang atau enggak? Inilah fenomena yang sangat luar biasa. Artinya masyarakat yang tergabung dalam relawan ini yaitu ingin sebuah satu perubahan. Nah perubahan apa? Yaitu Jokowi JK supaya bisa memimpin negeri ini. Nah saya kira itu bahwa semangat ini yang akhirnya membuat kekuatan kami, walaupun kami ini larut malam, kemudian kita juga capek, kemudian juga bahkan kami ini seluruhnya dengan biaya sendiri, dengan swadaya dan sebagainya. Memang kami rumah koalisi ini kita ada Mas Ferry, kita sampaikan bahwa kita punya 33 provinsi. Kita ada 410 kabupaten kota. Nah ini kami rumah koalisi ini adalah berkumpulnya komunitas-komunitas. Ada komunitas ojek, ada juga dosen, ada juga guru, ada juga pedagang kaki lima dan sebagainya. Gitu. Ada juga tokoh-tokoh desa seperti para petani. Kemudian ada generasi muda hebat. Gitu. Nah, baik. Nah sekarang ada Mas Dias. Mas Dias ini mengelola Kawan Jokowi. Kawan Jokowi ini siapa sih Mas sebenarnya? Kawan Jokowi ya organisasi yang memang fokus pada anak muda. Jadi, anak muda ya? Termasuk yang cantik-cantik tadi ya? Masuk ya? Juga ada di situ. Baik. Tapi kita mencoba untuk merekrut dari lingkaran sekitar dulu, inner circle, baru nanti merekrut ke yang lainnya dan melebar semua ke seluruh provinsi. Cerita menarik banyak keluar dari Mas Dias ini karena memang banyak hal-hal hasil-hasil kampanye yang sangat kreatif ya keluar dari Kawan Jokowi ini. Kami akan hadirkan ceritanya untuk Anda sesaat lagi. Ya tadi teman-teman di warung kopi tadi membahas dengan seru mengenai bagaimana kampanye dari para relawan di media sosial. Nah kalau urusan media sosial dan anak muda ini Mas Dias ini yang merupakan ketua umum dari Kawan Jokowi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam Mas Dias, saya mau nanya, siapa sih yang ngubungin Jason Mraz, Sting, Arkarna sampai kemudian bisa mengeluarkan hashtag Jokowi 9 Juli itu siapa yang ngubungin? Dari timnya Mas juga? Kalau kita memang kan selama ini selalu meeting dengan tim sosial media lainnya, bagaimana mengatur strategi apa saja yang akan dilakukan pada minggu ini dan minggu ke depan seterusnya. Tapi emang untuk yang menghubungkan itu sampai sekarang saya juga masih belum tahu itu siapa dan mungkin ada satu orang yang tidak ngaku dari tim kita atau mungkin tim lain. Wah ini menarik loh untuk maksudnya bisa menghubungi Sting, Jason Mraz dengan artis-artis mancanegara sedemikian rupa sampai nggak tahu siapa yang ngubungin yang jelas ya. Bukan saya gitu aja. Saking relawannya begitu banyak. Tapi Mas, saya ingin tahu ini Anda khususnya kepada anak-anak muda. Bagaimana sih
cara berkomunikasi dengan anak-anak muda ini? Anak-anak muda kan kita tahu belakangan ini banyak yang skeptis dengan yang namanya politik begitu ya. Mereka lebih ya hura-hura aja, apa yang senang-senang, apa yang lucu-lucu aja. Gimana cara merangkul mereka? Ya, yang jelas untuk pendekatan merangkul anak muda, pendekatannya itu nggak bisa yang normatif atau tradisional, yang misalnya hal-hal gitu yang kaku. Kita harus sedikit kreatif karena anak muda identik dengan kreativitas gitu. Termasuk belajar bahasa alay begitu? Itu mungkin dia terlalu muda. Tapi bisa juga mungkin ya. By the way, kita harus seperti apa ya? Kreativitas itu muncul di mana saja. Seperti kita membuat pendekatan melalui sosial media, karena sosial media pesannya itu mengandung sesuatu yang afektif gitu ya, atau yang memakai emosional daripada kognitif yang ada di mainstream. Dan itu saya rasa pesan-pesan yang afektif lebih terkena ke anak muda. Karena itu kita juga gencar di sana. Siapa sih yang Anda gandeng untuk meraih anak-anak muda ini? Ada nggak satu konsultan komunikasi khusus anak-anak muda? Atau justru anak-anak muda seumuran alay-alay itu yang Anda rekrut bersama? Bukan pemuda alay. Tapi ya dari kawan Jokowi sendiri kita banyak anak-anak muda di sana, dan kita mulai mengembangkan itu semua. Di situ ada kawan. Tidak ada satu konsultan komunikasi, ahli pakar komunikasi begitu yang bergabung bersama kawan nggak perlu, Jokowi? saya rasa. Tidak ada ya? Saya rasa saya juga masih jiwa muda kok. Baik. Nah ini Pak Iman tadi katakan bahwa ini ngatur jadwal untuk Pak Jokowi ini sulit sekali, sampai kemudian akhirnya banyak relawan yang kecewa ketika Pak Jokowi nggak datang. Ada sempat panas-panas gitu juga nggak sih dengan partai atau tim ses gitu, relawan dengan tim ses Jokowi JK? Ya ini dinamika. Artinya kita sebagai relawan juga memahami, karena begitu padatnya kan. Ini kan seluruh Indonesia kan minta ya, yang nantinya kita arahkan untuk mendukung Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang kalau hanya kemudian agak kesel 2 hari saya nggak menghubungi, itu pernah. Oh sempat ya ada ngambek-ngambek gitu ya? Iya, tetapi artinya kita, itu biasa karena memang begitu padatnya gitu ya. Bahkan sampai pernah ya, kami akan mengadakan yang namanya Gerbang Sari itu akan mengadakan pertemuan, yaitu 5.000 tokoh desa dan kepala desa. Itu udah kita jadwalkan tanggal 31 Mei. Nah kemudian tiba-tiba nggak jadi, padahal sudah dari Lampung sudah ada yang hadir. Kemudian dari. Nah gimana itu komunikasi dengan mereka? Ya kami berikan penjelasan bahwa memang Pak Jokowi ini begitu banyak yang mungkin lebih penting di dalam menggarap basis massa. Termasuk mengganti ongkosnya nggak sebagai resiko? Ya itu saya kira itu secara wajar lah. Oh ada juga ya, itu sebagian dari resiko relawan ya. Itu bersamaan ya. Artinya memang rumah koalisi ini dalam arti ya kita menjembatani semuanya supaya tidak kecewa, sehingga masa yang sudah kita bangun atau yang kita bina ini tidak lepas. Baik. Gitu. Nah ini dia. Masa yang sudah dibangun tidak lepas. Ini yang menarik gitu ya. Kerelaan ini memiliki satu power yang luar biasa. Lantas bagaimana ke depan? Bagaimana akan diapakan ini people power yang begitu besar? Nah kita akan membahasnya nanti sesaat lagi. Kemudian, begitu ya, akan diapakan people power yang begitu besar ini? Mas Ferry, tolong dijawab pertanyaannya. People power ini mau dibawa kemana ke depan? Ya, saya kira yang pelajaran penting yang yang saya lihat adalah bahwa ada sebuah keharusan bahwa trust di dalam politik itu adalah sesuatu yang mampu menggerakkan energi, ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa indah ini, ya kan, saya kira dari teman-teman ya, anak muda, artis, seniman, yang di sosmed, semua hal apa yang mereka mampu lakukan, dan itu saya kira menariknya adalah kemudian sampai kemudian kami terus terang aja partai ini melirik juga. Melirik maksudnya? Ya kan, melirik. Kita bilang ini tokoh figur-figur ini boleh juga kalau kita ajak ke partai kita, tapi itu nantilah. Coba, tapi saya mau tanya dulu. Ada proses seperti itu. Para tapi biarlah. relawan ini mau nggak kalau sampai kemudian diajak masuk berpolitik? Bukan. Mau tanya dulu. Tapi Tusun katanya. Tapi intinya adalah